Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan sekolah minggu online. Ingat ya, harus berpakaian rapi. Jangan lupa bawa Alkitabnya. Duduk yang baik ya, tidak sambil makan atau bermain. Jangan lupa juga persembahannya ya. Memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik yang di rumah? Luar biasa. Wah, ada suara anak kecil dari mana itu? Nah, adik-adik, aku mau perkenalan diri nih. Kami bertiga dari GKKK Bekasi. Nah, coba lari yang paling ujung, namanya siapa ini? Aku namanya Losetandi. Oh, kalau yang main gitar ini? Aku namanya Hazael. Oh, Abang Asael. Kalau aku Naomi. Hai, salam kenal Halo. semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Kalian pasti tahu ya. Oke, Lause. Kita nyanyi sama-sama ya. Yang bisa bergerak, kita gerak. Ayo, masih pagi loh. Ikutin Lause ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Sekali lagi, Se. Dengar dia panggil nama saya. Ayo semua. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh, girang lah. Oh giranglah, haleluya. Oh, Giranglah, haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi ya, Lause. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, haleluya. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab Kalau ya. dipanggil kita jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik coba. Ku jawab ya. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab, ya Tuhan. ku jawab, Ya Tuhan. ku jawab ya, ya, ya. Yeay, kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, silakan duduk. Duduk. adik-adik. Tadi Tuhan udah manggil kita. Berarti semua udah masuk ke hadirat Tuhan nih kan? Kalau masuk ke hadirat Tuhan, semua duduknya pada rapi gak nih? Sudah pegang Alkitab belum? Yang belum, ayo ambil Alkitabnya. Kita mau dengerin firman Tuhan loh. Ya. Sebelum itu
kita nyanyi sekali lagi deh. Biar masih semangat pas mau dengar firman Tuhan. Oh, oke. Oke, kita nyanyi ku menang, karena Tuhan telah menebus dosa kita kan kemarin. Ayo, sambil bangkit berdiri boleh kayaknya? Boleh ya? Boleh. Ayo Lause. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Hore. Sudah disiapin belum Alkitabnya? Ayo. Bagi yang sudah, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu ujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Yang tahu nyanyi sama-sama ya. Musik. Sambil ikutin gerakan Lause ya berdua. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Ada di mana? Ada di mana lagi? Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Buahnya masih kecil, makin gede lagi, makin gede lagi. Berbuah, berbuah. Silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Oke. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh memuji, memuliakan namamu. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, berikan kami hati yang tenang, dan Engkau tolong juga Lause kami yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan kepada kami melalui firman-Mu, kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, gak usah bikin tebak-tebakan nih buat kalian. Kalian mau dengerin nggak apa yang kita sedangkan? Aku nggak tahu. Nah, dengerin baik-baik ya. Soal yang pertama, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Ayo. Aduh, siapa ya? Aku tahu ada Ustaz. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah Adam. Nah, sekarang aku ya Ustaz tanya. Boleh. Nah, soal yang nomor 2 nih. Adam dan Hawa itu tinggal di mana ya? Ayo Ustaz. Saya nggak tahu. Pasti jawabannya ada tamannya kan? Hmm? Taman Eden. Yeay. Soal yang ketiga, tugas yang diberikan Allah kepada Adam di sana, apa ayo? Iya, susah banget. Apa ya? Aku taunya Tuhan menyuruh Adam untuk memberi nama hewan, lalu memelihara dan merawat taman. Betul nggak, Ustaz? Ya, betul sekali. Aku udah dapat 200 poin dong, karena aku jawab 2. Sekarang langsung ya, biar kita seri ya, 200 juga. Apa yang diinginkan oleh Tuhan saat Tuhan memberi perintah kepada Adam dan Hawa? Ayo, susah kan? Pasti langsung pasti jawab. Oh, Apa? Tuhan menginginkan kita untuk taat kan? Ih, kok tahu? Benar dong. Ah, parah nih. Jawaban aku dijawab. Aku bener ya? Iya. Yeay. Yuk, adik-adik kita dengerin firman Tuhan selanjutnya. Adik-adik, minggu ini kita akan kembali mengingat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden yang indah yang telah Allah ciptakan. Pada saat itu, Allah berbicara langsung dengan mereka. Adam dan Hawa pun memuji Allah. Allah memberitahu Adam dan Hawa untuk memelihara binatang-binatang di taman itu. Allah juga memberkati mereka dan menyediakan mereka dengan makanan. Kata Allah kepada Adam, "Kalian bebas untuk makan dari pohon apapun dalam taman ini. Tetapi kalian tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab pada hari kalian memakannya, pastilah kalian mati." Tetapi iblis ada di situ, dan ia mempunyai rencana yang jahat. Ia ingin Adam dan Hawa tidak menepati janji dan perintah Allah. Jadi, iblis menyerupai bentuk ular dan menunggu kesempatan. Secara diam-diam, iblis memperhatikan mereka. Ketika Hawa sedang mengumpulkan buah-buahan dari pohon-pohon di sana, iblis mendekatinya dan berkata, Apakah Allah sungguh berkata, kamu jangan makan buah dari semua pohon dalam taman ini? Tanya ular dengan liciknya. Hawa menjawab, Kami boleh makan buah dari pohon-pohon dalam taman ini. Tetapi Allah memang berfirman, kamu jangan makan ataupun raba buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Nanti kamu mati. Tetapi iblis berkata, Apa yang kamu katakan itu tidak benar. kata iblis. Allah memberitahu kamu hal ini karena Ia tahu bahwa jika kamu makan buah dari pohon itu, kamu akan tahu apa yang baik dan yang jahat. Itu akan membuat kamu sama seperti Allah. Akhirnya Hawa tergiur. Ia pun mengulurkan tangannya, memetik buah itu dan memakannya. Ia memberikan juga kepada Adam, dan Adam juga memakannya. Betapa senangnya iblis ketika ia tahu bahwa Adam dan Hawa mendengarkannya. Ia tahu bahwa rencana jahat yang telah dibuatnya
itu berhasil. Adam dan Hawa tidak menaati perintah Allah. Mereka telah melakukan sesuatu yang mengerikan dalam hidup mereka, yaitu mereka telah berdosa. Betapa menyedihkannya Adam dan Hawa saat ini. Mereka tidak menaati Tuhan mereka. Namun, adik-adik, apa yang akan Allah lakukan? Apakah Allah tidak akan mengasihi mereka lagi? Tidak, adik-adik. Allah tetap mengasihi mereka. Allah memanggil Adam dan Hawa. Allah memanggil mereka karena Ia peduli kepada mereka. Dan Allah harus berbicara kepada mereka. Karena Adam dan Hawa telah berdosa, mereka harus dihukum. Allah telah memperingatkan bahwa jika mereka makan buah pohon terlarang itu, mereka akan mati. Dan sekarang, seperti yang Allah telah katakan, dosa telah membawa kematian ke dunia. Namun, di dalam kebaikan dan kasih-Nya, sebelum Allah mengusir mereka dari Taman Eden, Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang, dan Ia melindungi mereka dan menjaga mereka. Dan yang paling penting, Allah memberikan janji yang luar biasa kepada umat-Nya. Ia berjanji untuk mengutus juru selamat untuk membebaskan umat-Nya dari dosa mereka. Adam dan Hawa tidak menaati Allah, tetapi juru selamat yang Allah janjikan untuk mereka diutus. Juru selamat itu adalah anaknya sendiri, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan menjalani hidup di dunia ini. Yesus tidak pernah berdosa, dan karena Ia tidak pernah berdosa, maka Ia dapat mati untuk dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, di dalam firman Allah kita belajar bahwa karena belas kasih dan anugerah dari Allah, pada waktu kejatuhan manusia dalam dosa, Allah mengorbankan binatang dan menjadikan kulit binatang itu untuk dijadikan pakaian bagi manusia. Kemudian, Allah juga mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Yesus mengorbankan dirinya, dan bukan hanya itu saja, Yesus juga bangkit dari antara orang mati dan hidup sekarang ini untuk memelihara kita, anak-anaknya. Sebagai orang berdosa, kita tidak layak menerima kasih-Nya. Kita tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya. Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Juru Selamat untuk pengampunan dosa-dosanya. Betapa baiknya kabar baik ini, kan? Adik-adik, tentu sebagai anak-anak Allah, kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kita juga harus bersyukur karena sekarang Allah berbicara kepada kita. Bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Ada yang tahu? Nah, yaitu Allah berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kita harus bersyukur karena Allah masih mau berbicara kepada kita melalui Alkitab. Sehingga kita juga tahu apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Nah, sekarang yuk mari kita sama-sama berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari maut. Kita juga harus bersyukur karena Allah telah memberikan kita Alkitab sehingga kita dapat mengerti apa yang Allah firmankan untuk kita. Yuk sama-sama kita berdoa, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu kepada kami di hari ini. Kami telah belajar bahwa meskipun kami telah berdosa, Tuhan tetap mengasihi kami. Engkau mengorbankan Tuhan Yesus kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami dan juga dari maut. Kami juga bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu kepada kami.
Engkau telah memberikan Alkitab kepada kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 119 ayat 35. Biarkanlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarkanlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Halo adik-adik, yuk sekarang kita akan mulai aktivitas kita. Pertama, adik-adik harus siapkan alat warna. Adik-adik bisa pakai pensil warna, atau pakai krayon, atau kalau punya spidol berwarna, silakan adik-adik pakai juga. Lalu, jangan lupa untuk print kertasnya ya. Gambar ini di print terlebih dahulu. Kalau sudah adik-adik bisa mulai untuk mewarnai gambarnya. Nah, adik-adik warnai yang bagus ya. Dan kalau sudah semua diwarnain, kalau adik-adik perhatikan nih, ada garis-garis putus seperti ini. Nah, adik-adik nanti bisa potong ya. Potong kertasnya di garis yang putus-putus ini. Adik-adik bisa gunting ya. Lalu kalau sudah adik-adik nanti perlu menuliskan angka ya. Gambar ini harus diurutkan dengan angka 1 sampai 4 sesuai dengan urutan yang benar. Nah, contoh, Lose kasih contoh ya. Nah, misalkan ini urutan pertama gitu ya. Nah, tapi ini bukan urutan yang benar nih. Lose hanya kasih contoh. Jadi, adik-adik harus mencari dari gambar-gambar ini urutan nomor 1, gambar nomor 1 sesuai cerita hari ini, itu yang mana nih? Sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Ya, kalau adik-adik bisa mengurutkannya, berarti adik-adik mendengarkannya dengan baik firman Tuhan hari ini. Nah, tolong dituliskan seperti ini ya, adik-adik. Angka 1 sampai 4. Nah, kalau sudah, adik-adik coba ceritakan kembali sesuai dengan angka dan gambar yang sudah adik-adik buat nih. Nah, bisa nggak ya adik-adik menceritakan kembali firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik bisa menceritakan kepada papa mama, kepada kakak, kepada adik, atau kepada teman. Nah, adik-adik bisa bawa nih gambarnya. Nah, kita melakukan aktivitas ini supaya adik-adik benar-benar ingat apa firman Tuhan pada hari ini. Dan kita bisa bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah jadi penebus bagi kita. Oke? Nah, selamat mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Dadah! Adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di minggu depan. Jangan lupa ya,
dihafalkan, ayat hafalan, dan juga aktivitas yang sudah diberikan. Ingat selalu untuk berdoa dan percaya bahwa Yesus adalah yang selalu menyertai kita. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.